Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Nimade Irma Wulandari, SE, SPD, MPD. Dalam lomba apresiasi GTK tahun 2023 ini, salah satu peran kepala sekolah yang saya gunakan adalah implementasi kurikulum merdeka, yakni P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ada beberapa langkah dalam melaksanakan P5, yakni yang pertama, memahami P5. Apa urgensinya, apa prinsip dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan ekosistem satuan pendidikan, membangun budaya, memahami peran pendidik, kepala sekolah, siswa, orang tua, komite sekolah, masyarakat, serta pemerintah. Lalu yang ketiga, mendesain proyek, membentuk tim, mengidentifikasikan kesiapan, menentukan dimensi karakter dan tema proyek, merancang serta alokasi waktu, menyusun modul, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan topik, alur aktivitas, dan asesmen. Yang keempat adalah mengelola proyek, mengawali kegiatan, mengoptimalkan pelaksanaan, mengoptimalkan keterlibatan mitra, dan menutup rangkaian kegiatan. Lalu yang kelima ada mengolah asesmen dan menyusun rapot proyek. Serta yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Hajar Dewantara mengatakan, perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya dengan pri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk mempelajari tema atau isu-isu penting seperti wirausaha, sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Kemdikbudristek nomor 56/M/2022, P5 adalah kegiatan co-kurikuler basis proyek yang dirancang menguatkan kompetensi dan karakter sesuai P5 yang disusun berdasarkan standar kelulusan. Adapun manfaat P5 atau proyek P5 memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Misalnya, untuk satuan pendidikan, menjadikan satuan pendidikan sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, juga menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas sekitarnya. Jadi perkenalkan, saya dari Dinda Meja Meswari, biasa dipanggil Dinda, saya dari kelas 8C. Tentunya di hasil panen raya ini dispensasi untuk kelas 8 dan juga kemarin untuk kelas 7 itu sangat meriah. Bukan saja anak-anak itu belajar tentang wirausaha, tapi juga mereka belajar tentang kerjasamanya dengan membuat stand makanan. Dan tentunya itu mereka benar-benar di luar nalar banget. Mereka bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan dari stand food dan juga makanan-makanan maupun minuman-minuman yang akan mereka jual. Tentunya makanan maupun minuman yang mereka jual itu tentang makanan-minuman tradisional. Selain mengingat budaya kita yang dulu, itu juga benar-benar luar biasa banget karena selain mempelajari tradisional, mereka juga mempelajari kebersamaan, keanekaragaman makanan serta minuman yang ada di desa ini. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Agung Yadniapati, yang orang tua dari Dewo Agung Adi Mahariasa sekarang, yang kebetulan sebagai ketua kelas di 8C. Dalam kesempatan ini Tiang sangat berbahagia sekali dan sangat bangga atas program-program yang sudah direncanakan di sekolah SMP 1 Negeri Gianyar
termasuk dalam ada acara basar dan langsung cara pembuatan oleh anak-anak. Ketika sangat berkesan sekali, jadi anak-anak langsung bisa belajar untuk membuat kreasi makanan apapun yang dia inginkan. Yang penting dia tuh happy, apapun dia lakukan dia happy, dia tidak merasa tertekan, sehingga proses belajarnya lebih cepat. Jadi dia yang memilih menu sendiri. Itu sangat yang berkesan sekali. Om Swastiastu, saya Wayan Surate, Kepala BGP Provinsi Bali, menyampaikan selamat untuk SMP 1 Gianyar yang telah melaksanakan panen raya hasil siswa. Hasilnya luar biasa. Anak-anak kita di sini adalah anak-anak yang kreatif, terutama bisa menumbuhkan kecintaan pada produk lokal. Karena karena makanan-makanan luar yang beredar sangat banyak, tapi sebenarnya berkaitan dengan hidangan lokal itu sangat banyak, sehingga bisa anak itu semakin cinta dengan produk lokal. Jadi ke depan kita harapkan panennya lebih ke bagaimana anak-anak itu mengeksplor dan membuat kalau seandainya produk lokal ini dikembangkan, berarti kita harus mengemasnya dengan modern. Kemudian ke depannya juga perlu sekolah ini menginisiasi bagaimana anak-anak itu yang penting dalam proses pembentukan itu, bukan hanya sebagai produk. Jadi ke depannya lebih kita pentingkan adalah bagaimana proses, bagaimana anak-anak menemukan produk-produk itu yang kita pentingkan, sehingga betul-betul profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud. Itu saja dari saya. Om Santi Om. Om Swastiastu. Saya Made Alit Dwi Tama, Kepala BPMP Provinsi Bali. Saya sungguh kaget, luar biasa melihat panen raya dari pengembangan kewirausahaan anak-anak di sini. Sungguh luar biasa ya. Apa yang ditampilkan oleh anak-anak di sini menunjukkan tumbuhnya kewirausahaan dari anak-anak kita. Semoga ini bisa terus dikembangkan sebagai apresiasi kita kepada anak-anak yang terus bertumbuh kompetensinya di dalam pengembangan diri mereka. Luar biasa SMP Negeri 1 Gianyar. Fokus pendalaman P5 terletak pada dimensi karakter peserta didik pada proyek P5 di SMP Negeri 1 Gianyar yang mengambil tema Peti Pakar yang merupakan akronim dari pengusaha kreatif pangan lokal Gianyar. Siswa dididik untuk 1. Kreatif, yakni dengan memutar otak membuat penganan lokal berbahan lokal yakni ubi. Mereka membuat boba, membuat domizu atau donat tiramisu, dan donat dengan nama donat janda dengan beragam topping. Yang kedua, berdaya nalar kritis. Siswa mengadakan survei dan interview dengan para pedagang mencari tahu penyebab tidak lakunya pangan lokal dibeli oleh generasi zilenial. Siswa menjadi tahu pangan lokal kekinian yang disukai sehingga mampu menciptakan produk baru kekinian dengan tidak meninggalkan pangan lokal yang sangat mudah dicari di sekitar kami. Yang ketiga, siswa dididik untuk berjiwa resiliensi. Juga terlihat dari cara mereka yang tidak putus asa, baik gagal dan terus mencoba berkali-kali sampai menemukan cara resep inovasi yang lahir dari diri mereka sendiri. Karakter kedua terlihat dari jiwa gotong royong yang sangat nyata. Terlihat mereka secara berkelompok menentukan dan mengembangkan topik, belajar berkomunikasi, bermusyawarah, dan bernegosiasi. Urunan dalam perayaan juga melakukan trial and error dan bahkan melibatkan orang tuanya sebagai narasumber, sebagai tim penilai proyek, dan bahkan sebagai pembeli. Di sini kita melihat bahwa pembelajaran proyek telah merangkul kita semua, baik warga sekolah serta masyarakat, berkontribusi secara positif ke sekolah dan membantu anak-anak, melibatkan komite sekolah, paguyuban orang tua,
masyarakat sekitar, dan semua warga sekolah, dan utamanya anak itu sendiri. P5 menjadi sangat menarik bagi peserta didik belajar secara kontekstual. Mereka belajar mengamati, merumuskan, mengeluarkan pendapat, mengevaluasi dirinya sendiri, dan memecahkan masalah di sekitar kita. Disinilah peserta didik belajar dalam setiap kegagalan yang terjadi. Sasaran akhir P5 bukan pada hasil proyek yang dipamerkan pada perayaan proyek, tapi lebih kepada proses yang mereka alami selama mengerjakan proyek. Dari refleksi diri, membuat perencanaan, melakukan survei, mencari referensi, mencoba, dan tidak takut gagal hingga mendapatkan hasil. Melalui P5, saya menjadi teringat uraian dan ujaran dari Konfusius yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah melakukan kesalahan sekali lagi. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Semoga bermanfaat dan selamat berprojek. Lewat forum ini saya ingin mengungkapkan selamat Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023. Mari bertransformasi mewujudkan Indonesia maju. Mari bergerak untuk berdampak mewujudkan Merdeka Belajar. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.